Oke, halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Dikson. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang integral substitusi. Ya, apa itu integral substitusi? Ya, kalau mau lebih paham tentang integral substitusi, kita langsung aja ya. Belajar tentang fungsi komposisi. Jadi, ini yang kemarin yang kita sudah belajar di video sebelumnya. Gimana cara memahami dengan cara yang lebih mudah. Inverse itu sederhananya adalah fungsi kebalikan atau kebalikan dari ketemu sebelah dia akan berubah. Fungsinya minus 2x plus 1 per sama yang bicara. Nah, di sini nih integral substitusi nih. Kak akan jelaskan dengan satu contoh soal, ya. Misalnya Kak punya fx adalah ini. Nah, kalau bentuknya begini, kalau kita mau turunkan, gimana caranya? Kita turunkan. Ya, ini kan menggunakan turunan rantai, betul ya? Kalau mau turunan itu gunakan turunan rantai, berarti nanti f aksen x. F aksen x-nya adalah ini kali ke depan. Ya nggak? Jadi nanti kamu akan dapat di sini 5 ya. 5 ini tetap 2x kuadrat plus 3. Ini dikurang 1 berarti pangkat 4 dikali dengan turunan yang di dalam. Nah, ya nggak? Turunan dalam berarti itu adalah 4x. Nah, sudah. Ini ya. Atau kita sederhanakan lagi bentuknya, jadi f aksen x sama dengan 20x ya, 4x kali dengan 5 dalam kurung 2x kuadrat plus 3 pangkat 4. Nah, ini dia turunan pertama dari fungsi ini. Nah, sekarang kalau kita mau integralkan ya, fungsi yang bentuknya begini. Kita mau integralkan supaya balik lagi ke fungsi awal. Nah, itu gimana caranya? Ya, ini fungsinya tadi, berarti integral dari 20x dikali dengan 2x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx, supaya dia bisa balik lagi ke sini. Nah, gimana caranya? Inilah makanya kita butuh yang namanya integral substitusi ya, untuk menyelesaikan soal yang bentuknya begini. Itu karena kita nggak bisa apa-apakan ya, kecuali kalau kamu mau ya, kecuali kamu jabarkan nih, yang pangkat 4 ini kamu jabarkan. Ya, jadi kamu ada buat 4 begini, terus kamu kali pelangi lah kira-kira gitu ya. Itu bisa lama besok paling selesainya ya, karena banyak banget gitu. Jadi kita gunakan integral substitusi. Nah, maksudnya itu gimana Kak integral substitusi? Nah, kayak gini caranya ya. Kan kita mau buat nih, kita mau buat supaya ini 20x bisa hilang lah kira-kira gitu, supaya balik lagi ke sini. Dan sini pangkatnya jadi pangkat 5. Caranya adalah kita misalkan ya, kan substitusi kan, kita menggantikan. Substitusi kan artinya digantikan kan. Jadi kalau mau gantikan ini yang di dalam ini, atau kita misalkan lah kira-kira gitu. Jadi misal ya, kita misalkan yang di dalam nih, itu 2x kuadrat plus 3 itu sama dengan du, sama dengan u. Ya, kalau misalkan itu adalah u, kamu boleh misalkan yang lain a, b, c terserah ya. Kamu misalkan u, lalu kakak mau turunkan. Kenapa kok harus diturunkan Kak? Supaya nanti bisa menghilangkan 20 ini, kira-kira gitu. Ya, kita turunkan ini jadi nanti 4x saja ya. Ini turunan 3 habis ya. Nah, ini akan berubah jadi apa? du per dx. Ya nggak? Karena kan turunan pertama dari u kan du per dx. Ya nggak? Ini diturunkan jadi sisa 4x. Oke, sudah. Kalau udah begini, kalau yang di sini kita misalkan jadi u, di sini kan masih dx. Nggak nyambung ya. Kalau di sini u, di sini juga harus mengandung u dong gitu. Makanya kita coba ubah dx nya jadi apa ya, berarti dx ini jadi du per 4x. Nah, ini yang pertama kita ganti ini, berarti otomatis dx nya kita juga harus ganti nanti jadi ini. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya nanti jadi gimana? Ini akan berubah jadi 20x ya. 20x ini berubah jadi u ya, yang ini kan. Jadi u pangkat 4 ya. Oh, integralnya masih ada ya. U pangkat 4. Oke. Terus di sini dx-nya kita ganti jadi ini.
DU per 4X. Nah gitu. Nah kalau udah begini kan ini perkalian kan. Ini 20 dengan 4X bisa coret nggak? Bisa kan? Nah kita coret aja nih. Sisa berapa? X-nya habis, 20 bagi 4 sisa 5. Nah gitu, sehingga nanti kamu akan dapat integral dari 5U pangkat 4. Ya, ini pangkat 4 ya. U pangkat 4 di DU. Nah kalau udah begini, baru kita integralkan. Berarti ini pindah ke depan, jadi 5 per ya 4 ditambah 1 U 4 ditambah 1 DU. DU lagi. C ya. Plus C. Nah, gini. Kita lanjut di sini ya. Oke, sudah. Ini kan 4 tambah 1 kan 5. Berarti 5 per 5 nggak ada lagi ya. Berarti tinggal U pangkat 5. Ya nggak? Ini kan 4 tambah 1 plus C. Nah, gini. U-nya berapa tadi? U-nya adalah ini kan 2x kuadrat plus 3 pangkat 5 plus C. Nah, ini dia. Lihat, sama nggak? Baik lagi kan? Ya nggak? Nah, inilah integral substitusi. Ya, hanya C-nya, kan ini sebenarnya ada satu angka, angkanya berapa? 0 di sini sebenarnya. Jadi C-nya ini sebenarnya 0, ya. Jadi integral substitusi itu kita gunakan dari pola ini, ya. Ini ada beberapa ciri khas cara kita untuk menggunakan integral substitusi, ya. Syarat atau ciri lah untuk kita menggunakan integral substitusi. Ya dari sini, yang pertama, ya nggak buat syarat aja. Ya syaratnya adalah yang pertama, dia ada fungsi di dalam fungsi, atau mengandung fungsi komposisi juga boleh. Ya, contohnya kayak ini tadi. Ya ini juga bisa sih diintegralkan. Atau yang soal integral tadi lah, ini deh. Ini kan fungsi komposisi kan ini. Ada fungsinya itu apa? Fungsinya itu misalnya X pangkat 4. Nah, X-nya itu adalah fungsi lagi, 2X kuadrat plus 3, gitu kan? Fungsi dalam fungsi. Atau kalau di turunan itu, turunan rantai lah, gitu. Bentuknya kayak turunan rantai, ada fungsi dalam fungsi, ya, atau fungsi komposisi. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua adalah, ya, pangkat di dalam, itu selisih 1 dengan pangkat yang di luar. Pangkat yang di dalam selisih 1 dengan pangkat yang di luar. Maksudnya gimana kan? Coba kamu lihat soal ini, integral tadi, ya. Pangkat yang di dalam ini pangkat yang dalam kurung nih. Ini kan pangkatnya 2, ya enggak? Yang di luar ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 kan? Jadi selisih 1. Selama dia selisih 1, artinya kamu bisa gunakan integral substitusi. Ya, jadi ingat dulu syarat ini. Jadi nanti kalau ada sebuah soal, ya, yang bentuknya fungsi komposisi atau ada fungsi dalam fungsi, kamu lihat, kalau seandainya pangkat yang di dalam itu selisih 1 dengan pangkat yang di luar, berarti kamu langsung aja menggunakan teknik integral substitusi untuk menyelesaikan soal integral tersebut, gitu ya. Nah, kita akan coba pelajari beberapa contoh soalnya. Oke, halo adik-adik. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, ini kalau buat bentuk umumnya dari integral substitusi, ya. Jadi kalau ada fungsi integral dari sebuah fungsi yang di dalamnya ada fungsi lagi, dikali dengan turunan fungsi itu. Ini kan contoh dari turunan fungsi rantai, ya nggak? Jadi kalau bingung, kamu coba lihat video kakak yang tentang fungsi rantai, ya, turunan rantai di sini. Ya, kamu klik aja di situ. Oke, ya kita lanjutkan. Nanti penyelesaiannya adalah ini integral dari FU DU. U ini apa? U ini adalah permisalan fungsi yang ada di dalam itu, gitu ya. Nah, kita lanjut aja ke contohnya. Misalnya ini soalnya. Nah, seperti yang syarat tadi kakak sudah bilang, yang pertama adalah kamu lihat apakah ini bentuknya fungsi di dalam fungsi. Betul ya? Ini fungsi di luar nih, pangkat 6. Di dalamnya ada fungsi lagi. Fungsinya adalah 3x plus 2 gitu. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Nah, kalau begini, kamu menggunakan, kalau kamu integralkan, kamu gunakan substitusi. Tapi ada syarat satu lagi, yaitu pangkat di dalam itu selisih 1 dengan pangkat yang di luar. Nah, sekarang kamu lihat, ini kan x-nya pangkat 1. Betul ya, ini x-nya pangkat 1 di dalam nih. Yang di luar itu x-nya pangkat berapa? Kan nggak ada x-nya kan? Kalau nggak ada x-nya ini kan berarti sebenarnya kan di sini ada x pangkat 0.
Ya nggak? X pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Makanya di sini X pangkat 0, di sini X pangkat 1. Selisihnya berapa? Selisihnya 1 ya. Kalau selisihnya 1 berarti kita gunakan integral substitusi. Nah, jadi caranya gimana? Ya udah, kita gunakan integral substitusi, yaitu kita misalkan. Oke, misal ya, yang di dalam kita misalkan nih, yang di dalam itu adalah 3x plus 2 itu adalah U. Nah, gitu. Berarti kita turunkan yang di sini jadi 3 aja. Ya enggak? 2 turunkan habis, 3x turunkan jadi 3 sama dengan ini jadi du per dx. Karena kita turunkan terhadap x. Ya, kita udah dapat yang ininya, kita ganti u. Berarti dx ini kita juga harus rubah dong. Jadi u juga. Ya enggak? Jadi du kan? Berarti dx-nya kita pindahkan ke sini, 3-nya turunkan. Jadi dx sama dengan du per 3. Nah, ini kita dapat. Sekarang kita tinggal ganti, ya. Akhirnya ini kan jadi integral dari u pangkat 6. Ya nggak? Betul ya? Ini kan kita udah ganti nih. Jadi u pangkat 6, dx-nya kita ganti jadi ini. Jadi du per 3. Nah, gitu. Oke, sudah. Kalau sudah begini, ya udah kita tinggal integralkan aja, ya. Tinggal integralkan, berarti ini 1 per 6 ditambah 1, ya. U pangkat 6 ditambah 1. Ini nggak buat jadi sepertiga du aja. Nah, gitu. Boleh ya? Berarti berapa nih? Berarti ini kita kali aja ke sini ya. 6 tambah 1 berapa? 7 ya. 7 kali 3 21. Berarti 1 per 21 kali U pangkat 7 D. Nah, oh kok du sih? Kita plus C nih. Oh, ini plus C, ini juga plus C. Karena kita udah turunkan ya, sorry. Berarti ini berapa? 1 per 21 du. U-nya jadi ini kan 3x plus 2. Nah, pangkat 7 plus C. Selesai. Nah, gitu aja ya. Gampang kan? Ya, bisa ya. Kita akan kasih contoh lagi yang lain yang lebih rumit ya. Terus tonton video Kara supaya kamu lebih mengerti tentang integral ini. Kalau ada pertanyaan, langsung komen di bawah.